Shalom, selamat pagi sahabat STTII dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa pagi ini dalam Renungan Pagi STII Yogyakarta. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk semangat dan kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan bisa merenungkan firman-Mu, bisa mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu ini, jam ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah firman-Mu memberi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada ungkapan bijak yang mengatakan, jangan bandingkan dirimu dengan orang yang ada di atasmu, supaya kamu tidak selalu merasa kekurangan. Lihatlah ke bawah, supaya kamu bisa selalu merasa bersyukur dan merasa berkecukupan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana bersikap dengan porsi berkat yang Tuhan percayakan. Paulus sebenarnya berasal dari keluarga yang berkecukupan, tetapi ketika dia mengikut Tuhan, dia mengalami banyak cobaan, dia mengalami banyak tantangan. Sampai-sampai dia pernah masuk penjara. Di dalam penjara, dia mendapat perhatian dari jemaat Filipi pada waktu itu. Mencukupkan diri berarti merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dalam situasi ini, Rasul Paulus bukan sedang membanggakan dirinya, bukan sedang menghibur dirinya, tapi dia mau mengatakan bahwa dia dapat merasa cukup dalam segala keadaan di dalam Tuhan. Ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan Rasul Paulus belajar mencukupkan diri. Memang tidak mudah. Rasul Paulus berproses melalui kata belajar. Sama seperti kita juga terus berproses belajar dari kehidupan ini. Mencukupkan diri bukan tentang seberapa besar pendapatan yang kita terima. Mencukupkan diri bukan tentang seberapa banyak gaji yang kita terima. Mencukupkan diri tentang seberapa pandai, seberapa cerdas kita mengelola berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara, pada waktu saya pacaran, pada waktu pacar saya melamar saya untuk dijadikan istrinya, dia meyakinkan saya, dia berkata kepada saya, kalau kamu menikah dengan saya, kamu tidak akan mengalami kekurangan makanan, tidak akan mengalami kekurangan minuman, tidak akan mengalami kekurangan terkait kehidupan ini. Pergumulanmu nantinya bersama saya adalah kamu akan bergumul tentang pelayanan. Nah, pada waktu menikah, setelah menikah, beliau menyerahkan gajinya kepada saya 600.000. Seluruh gajinya diserahkan kepada saya untuk saya kelola sebagai ibu rumah tangga. Saya berusaha untuk mencatat sedemikian rupa
berusaha untuk melaporkannya di akhir bulan, dan berusaha bahwa pemasukan dan pengeluaran terjadi balance di hitungan akhirnya. Jika ada selisih, saya akan mencari kemana larinya uang yang selisih itu. Saudara, mencukupkan diri bukan tentang seberapa banyak berkat yang kita terima, tetapi tentang seberapa cerdas, seberapa pandai kita mengelola berkat yang Tuhan percayakan untuk kita. Belajar mencukupkan diri berarti mengelola dan juga bersyukur atas berkat tersebut dengan cara tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 14 berkata, tiap-tiap orang akan dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara, sebagai mahasiswa, tentunya orang tua saudara memberikan perhatian kepada saudara, mengirimkan berkat setiap bulan kepada saudara untuk biaya hidup saudara, untuk biaya studi saudara. Saudara dilatih untuk belajar memprioritaskan kegunaan uang tersebut. Jika uang tersebut untuk bayar SPP, pakailah untuk bayar SPP. Jika uang tersebut untuk biaya hidup makan, pakailah untuk biaya hidup makan. Janganlah saudara dicobai oleh keinginan saudara sendiri. Saudara yang dipercaya untuk mengelola keuangan, baik di gereja, baik di lembaga, baik di yayasan, pakailah kepercayaan itu dengan baik. Kelolalah keuangan yang dipercayakan kepada saudara sebaik mungkin. Janganlah saudara dicobai oleh keinginan sendiri. Janganlah kita dicobai oleh keinginan sendiri. Ibu-ibu yang punya tanggung jawab untuk mengelola keuangan keluarga, janganlah dicobai oleh keinginan sendiri dengan cara membeli hal-hal yang tidak seharusnya dibeli. Pergunakanlah setiap rupiah yang dipercayakan suami kita untuk kita kelola dengan baik. Sebagai mahasiswa, pergunakanlah setiap rupiah yang dikirimkan oleh orang tua saudara. Prioritaskan apa yang harus menjadi prioritas, belanjakan apa yang perlu dibelanjakan. Dan janganlah kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Apalagi coba-coba buat hutang, apalagi coba-coba berhutang hanya untuk memenuhi keinginan sendiri. Nah, mengapa Rasul Paulus tetap bisa merasa cukup? Mengapa Rasul Paulus bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya? Filipi 4 ayat 13 menjawab, sebab dia tahu dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah mengapa Rasul Paulus tetap merasa cukup, tetap merasa berkecukupan. Karena Rasul Paulus tahu bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan. Paulus merasa cukup bukan karena ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan, melainkan dia menerima dengan sukacita seberapapun porsi berkat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepadanya. Hal yang sama berlaku untuk kita. Kita semua pernah mengalami musim kehidupan. Kita semua pernah mengalami jatuh bangun. Kita semua pernah mengalami musim yang silih berganti di dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan Rasul Paulus. Kita bisa merasa cukup, kita bisa mencukupkan diri ketika kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati kita semua. Salam 111.